Yesus hanya untuk orang Israel. Kembali lagi, Muslim senang sekali menggunakan jurus potong ayat dan mengambil Matius 15 ayat 24 tanpa membaca keseluruhan konteks dalam pasal ayat tersebut berada. Mari kita baca Matius 15 ayat 21-28, judul pasalnya Perempuan Kanaan yang Percaya. Matius 15 ayat 21-28. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan bahwa Yesus mengucapkan kalimat itu karena perempuan Kanaan itu meminta tolong kepadanya, sehingga Yesus berkata bahwa ia hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel dalam Matius 15 ayat 24. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus dan terus meminta pertolongan, dan di akhir ayat yang ke-28 Yesus akhirnya menolong perempuan itu. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan konteks bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Israel. Buktinya perempuan Samaria ini pun ditolong sama Yesus. Yesus berkata demikian karena perempuan ini adalah perempuan Samaria, dan saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bukan berarti Yesus hanya untuk orang Yahudi. Toh buktinya perempuan Samaria ini juga ditolong Yesus. Dan di akhir ayat Matius 15 ayat 28 Yesus menolong perempuan itu. Jadi jurus potong ayat Muslim sangat tidak mempan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19-20. Jadi Yesus bukan hanya untuk orang Israel, maka ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa adalah muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang, apakah Muhammad hanya untuk orang Arab? Surah Ibrahim ayat 4, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana." Jadi dalam surah Ibrahim ayat 4, justru Allah SWT hanya mengirim nabi yang bisa bahasa dari kaum itu sendiri atau bangsa itu sendiri. Jadi Muhammad hanya untuk orang Arab. Allah SWT lupa mengirim nabi untuk orang Indonesia, orang Cina, Jepang, Korea, Pakistan, India, dan seluruh dunia. Kenapa Allah SWT hanya mengirim nabi hanya untuk orang Arab namun lupa mengirim nabi kepada bangsa lain menurut surah Ibrahim ayat 4 ini? Jadi orang Indonesia harus punya nabi orang Indonesia sendiri yang beragama Islam, yang berbicara bahasa kaumnya sendiri. Namun repotnya, Indonesia ini berbagai etnis dengan keragaman suku dan bahasa yang berbeda. Jadi sekitar 700 lebih bahasa etnis atau suku-suku di Indonesia. Maka Allah SWT harus mengirim 700 lebih nabi khusus untuk Indonesia saja. Menurut surah Ibrahim ayat 4 ini. Dari sini kita dapat lihat siapa yang lebih masuk akal dan waras. Wong Tuhan itu katanya maha mengetahui dan maha kuasa. Bahasa sebenarnya tidak menjadi masalah buat Tuhan, sebab ia mampu berbicara dalam semua bahasa manusia. Dia tinggal menganugerahkan hikmat kepada hamba-hambanya sehingga mampu berbicara dalam banyak bahasa asing. Seperti hari Pentakosta, Roh Kudus menyerupai lidah-lidah api turun menghinggapi masing-masing rasul sehingga mereka mampu berbicara dalam banyak bahasa asing. Akhirnya ke daerah itu mereka mengabarkan Injil seperti kata Yesus tadi, "Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku." Sedangkan Allah SWT lupa mengirim nabi pada bangsa-bangsa lain di dunia yang berbicara dalam bahasa kaumnya sendiri. Jadi buat Muslim Indonesia, Muhammad itu hanya nabi untuk orang Arab dan bukan orang Indonesia. Sedangkan Yesus Kristus memerintahkan muridnya untuk menjadikan semua bangsa sebagai
murid-muridnya, sehingga ia mengaruniakan Roh Kudus kepada rasul-rasulnya, sehingga mampu berbicara dalam banyak bahasa. Kalau Allah SWT itu adalah Tuhan, seharusnya ia tinggal melakukan hal yang sama, memberikan hikmat kepadanya hamba-hambanya sehingga mampu berbicara dalam banyak bahasa. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa." Wahyu 1 ayat 8. Yang Maha Kuasa itu hanya Tuhan, dan Yesus bilang ia Maha Kuasa. Amin, amin, ya amin.